Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahisyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas ridha Allah yang telah mana memberikan kita kesehatan jasmani ataupun rohani sehingga kita dapat merasakan nikmat yang luar biasa. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan jamaah atau murid ataupun santri Padepokan Khalifah Ma'rifatullah, yaitu Haji Nasrul, dengan pertanyaan apa sih itu kaji diri dan bagaimana penerapan setiap harinya. Jadi apa sih kaji diri itu? Kaji diri yaitu memahami apa yang terjadi pada diri kita, sehingga kita mampu memahami yang tersurat dan tersirat. Ketika orang belajar memahami diri ini, maka perubahan kepribadiannya akan berubah sedikit demi sedikit. Apa yang dikatakan Rasulullah di situ, barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ketika kita mengenal Tuhan kita, maka hilanglah ujub dan sombongan kita. Maka berpengaruhlah dengan akhlak. Ketika kita mengaji diri kita, apapun yang terjadi pada diri kita, baik kesenangan, kesengsaraan, ketika kita mengkaji diri kita, itu adalah hasil perbuatan dari kita. Itulah kaji diri, memahami diri yang tersurat dan tersirat. Jadi dalam penerapan kesehariannya, orang yang mengkaji dirinya maka akan berubah dalam tingkah lakunya, yang yaitu berpengaruh dengan akhlaknya. Maka di Al-Quran dikatakan di situ, ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sangatlah beruntung orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Jadi orang yang belajar mengkaji dirinya adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung berarti dia akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tersebut akan berubah menjadi lebih baik dari hari yang sebelumnya. Begitulah fungsi kita pengertian kaji diri ini, supaya kita mengenal diri yang sebenarnya diri. Setelah kita mengenal diri, maka yang berpengaruh adalah penerapan sehari-hari, yaitu akhlak kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ada perubahan, itulah berarti orang tersebut paham tentang kaji diri. Apabila dia belajar sebuah kaji tetapi dia belum ada perubahan pada dirinya, maka dia belum menerapkan pada dirinya. Berarti selama ini yang dipelajari orang tersebut adalah teori, bukan sesungguhnya. Hanya teori yang diungkapkan oleh seseorang, yaitu guru. Teori itu adalah sebuah perjalanan seorang mursyid atau seseorang yang bermakrifat ketika diungkapkan menjadi teori. Jadi seperti itu. Jadi apabila penerapannya sehari-hari, bagaimana ada perubahan pada diri kita. Kalau belum ada perubahan, berarti belum kita terapkan. Yang awalnya kita arogan, emosi, ternyata kita semakin lama
Karena kita belajar kaji diri, kita akan menjadi lebih sabar, lebih tenang dia untuk menghadapi sebuah problem hidup. Jadi itulah pengertian kaji diri dan bagaimana penerapannya. Semoga seluruh santri atau murid Padepokan Khalifah Ma'rifatullah ini dapat mengulang-ulang video ini dan memahami apa yang tersurat dan tersirat yang saya sampaikan. Dan kedua adalah pertanyaan dari Ajriwan, apa perbedaan sukma dan ruh? Jadi perbedaan sukma dan ruh itu ada perbedaan. Dalam ilmu Padepokan Khalifah, sukma itu dikatakan jin korin atau sedulur papat. Nah, ruh itu ya sejatinya diri. Kalau ruhnya pergi, apa yang terjadi? Meninggallah kita. Maka tubuh ini akan jadi jasadnya. Kalau sukmanya pergi, ruh tetap. Kita masih hidup. Itulah raga sukma. Jadi para santri semua, para murid jamaah semua yang pernah mengalami, yang pernah bersama saya ketika saya masuk ke alam gaib, kira-kira sukma atau ruh saya yang masuk. Sedangkan Anda melihat jasad saya duduk terdiam di tempat. Tapi itulah sukma saya yang masuk ke alam mereka. Ke alam gaib itu sukma yang masuk. Kita duduk di sini, sukma kita jalan. Apa yang dia lihat kita rasakan, maka itulah sukma. Bisa itu dibilang raga sukma atau tidak, itu tinggal pengertian masing-masing. Itulah. Jadi apapun silahkan bereksperimen. Tentang raga sukma, tentang masuk ke alam gaib.